Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila dengan judul Keterkaitan Demokrasi Soeharto Tahun Orde Baru pada Pancasila sebagai Dasar Etika dengan saya sendiri, Nafis Ayatullah Eva Sofyan. Nah, dari pendahuluan dulu, demokrasi di Indonesia itu mengalami transformasi yang signifikan selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun Soeharto mengklaim bahwa pemerintahannya itu berlandaskan pada Pancasila, tapi kenyataannya praktik demokrasi yang diterapkan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, yang pertama itu, apa itu Pancasila? Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Sila-sila ini mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam praktik demokrasi. Dalam konteks ini, Pancasila diharapkan dapat membentuk etika politik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Namun, selama Orde Baru itu, implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik. Penerapan demokrasi di era Orde Baru ini, selama Orde Baru, Soeharto itu menerapkan sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi yang terpimpin gitu, yang mengedepankan stabilitas dan kontrol pemerintah. Meskipun terdapat pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat itu sangat dibatasi. Hanya ada satu partai politik yang diperbolehkan, yaitu Golkar, yang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan Soeharto. Nah, demokrasi di mata Pancasila sila keempat dalam konteks ini tuh demokrasi seharusnya mencerminkan suara rakyat yang menjadi tereduksi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kerakyatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Lalu ada pengaruh politik terhadap etika Pancasila. Praktik politik di era Orde Baru ini menunjukkan bahwa etika Pancasila seringkali diabaikan oleh kepentingan kekuasaan. Yang pertama itu dari penegakan hukum yang tidak adil, yang kedua pelanggaran HAM, yang ketiga itu pengekangan kebebasan berpendapat menjadi hal yang umum terjadi. Nah, dalam hal ini Pancasila Dalam hal ini, Pancasila seharusnya menjadi landasan moral bagi pengambilan keputusan politik. Tapi kenyataannya, etika Pancasila seringkali diputarbalikan untuk membenarkan tindakan represif pemerintah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pancasila benar-benar diterapkan dalam praktik politik. Lalu, apakah nilai-nilai tersebut masih relevan dalam konteks pemerintahan yang otoriter? Nah, kritik terhadap demokrasi Orde Baru ini, khususnya kritikan masyarakat ya, banyak
Kritikus menilai bahwa demokrasi yang diterapkan selama Orde Baru ini bukanlah demokrasi sejati, bukan demokrasi yang sebenarnya, tapi organisasi masyarakat sipil atau aktivis HAM mengungkapkan bahwa sistem tersebut lebih mengutamakan stabilitas politik daripada keadilan sosial atau keadilan masyarakat. Dalam konteks Pancasila, kritik ini tuh menyoroti bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tidak terwujud dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana Pancasila itu dapat diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi yang lebih inklusif dan adil di masa depan. Nah, relevansi dalam konteks demokrasi saat ini itu di era reformasi. Pancasila itu tetap menjadi landasan etika yang penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dan menuntut akuntabilitas dari pemerintahan. Dalam relevansi Pancasila dalam konteks demokrasi saat ini tuh terletak pada kemampuannya untuk menjadi pedoman moral dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, seperti korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM tadi. Selanjutnya yaitu pedoman moral menjadi doktrin kekuasaan represif Orde Baru di Pancasila. Pancasila ini umumnya sebagai dasar filosofis Republik Indonesia yang idealnya itu berfungsi sebagai pedoman moral dan etika tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Etika politik yang terkandung di dalamnya itu menuntut adanya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dan penghargaan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tapi dalam kurun 32 tahun ini, Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, peran Pancasila itu mengalami pergeseran drastis. Bukan lagi sebagai etika politik yang kritis, melainkan instrumental yang dijadikan doktrin kekuasaan yang tunggal dan represif, seperti penggeseran Pancasila etika dari etika kritis menjadi ideologi yang tertutup. Secara konseptual itu, Pancasila itu bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya interpretasi dan perdebatan kritis di ruang publik. Namun di Orde Baru menutup ruang interpretasi ini. Pancasila menjadi ideologi yang tertutup, yang tafsir tunggalnya berada di tangan negara, khususnya oleh rezim yang berkuasa. Yang kedua itu, Pancasila sebagai alat legitimasi tindakan represif, yang dimana mereka ini atau yang berkuasa ini mengabaikan etika kemanusiaan atau sila kedua, seperti penahanan tanpa proses hukum, lalu penghilangan orang secara paksa yang kita ketahui di tahun 98, lalu pelanggaran-pelanggaran HAM yang secara etis melanggar sila kemanusiaan. Namun, tindakan ini dilegitimasi sebagai upaya menghadapi ancaman terhadap persatuan dan Pancasila. Dan di era reformasi ini membuka kembali Pancasila sebagai etika politik yang kritis, yang dimana Pancasila kembali sebagai landasan yang menuntut akuntabilitas pemerintah, penegakan HAM, dan partisipasi inklusif masyarakat. Pelajaran utama dari Orde Baru ini menjadi dasar etika yang sehat, yang yang jika tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan, melainkan sumber inspirasi untuk kritik perbaikan terus-menerus terhadap praktik politik negara.
Lalu ada keterkaitan antara demokrasi Soeharto dan Pancasila sebagai etika dasar memiliki ke dasar yang memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia, terutama ini pada pembatasan terhadap kebebasan sipil dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat si pembatasan bersuara ini. Lalu muncullah gerakan reformasi pada tahun 1990-an yang merupakan respon terhadap praktik politik yang otoriter dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, reformasi ini menandai bahwa perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap Pancasila yang kini dipandang sebagai dasar untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Kesimpulannya, keterkaitan antara demokrasi Soeharto di tahun Orde Baru dan Pancasila sebagai dasar etika itu menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memiliki potensi untuk menjadi pedoman yang moral dalam praktik politik, kenyataannya seringkali kita terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan. Dengan memahami sejarah dan kritik terhadap demokrasi Orde Baru, kita dapat lebih menghargai pentingnya Pancasila dalam membangun sistem demokrasi yang lebih baik dengan dan berkeadilan di masa depan. Tentunya seperti kita membaca novel atau buku-buku kiri yang kini sangat terbatas atau masih ada yang kontra itu terhadap si buku-buku itu. Dengan kita membaca, tentunya kita lebih peduli, lebih membuka mata terhadap politik pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih.